wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amalikum wa anfusikum fi sabilillah. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ghutwatun fi sabilillah awraqatun khairun minad dunya wa ma fiha. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah tiada henti-hentinya di dalam melimpahkan karunia-Nya kepada hamba-hambanya, lebih-lebih hamba yang diistimewakan oleh Allah. Siapakah hamba yang diistimewakan oleh Allah? Hamba yang diistimewakan oleh Allah adalah hamba yang telah dipilih, diberikan hidayah oleh Allah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah membagikan akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagikan rezeki di antara kalian. Allah memberikan harta benda dunia kepada siapapun, baik yang disukai ataupun tidak. Namun Allah tidaklah memberikan iman hanya kepada orang yang dicintai. Jadi orang yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah, itu berarti diistimewakan oleh Allah. Makanya Allah berfirman dalam akhirnya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, berarti mereka sama halnya telah diberikan kebaikan yang banyak. Dengan diberikan hidayah berarti punya modal yang besar. Untuk itu kita harus bersyukur. Lagi pula Allah memberikan jaminan yang semuanya sudah hafal. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi
lasyadid. Ingatlah ketika Allah memberitahukan kepada kamu sekalian, sungguh jika kamu sekalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku. Kita diberikan oleh Allah kesehatan, kita syukuri untuk semangat di dalam ibadah. Insya Allah kesehatan kita akan ditambah oleh Allah. Waktu terus berjalan. Waktu yang tidak kita gunakan tidak bisa kita tempuh lagi. Waktu yang sudah lewat tidak bisa kita gunakan kembali. Makanya Nabi bersabda, al-waktu kas-saif. Waktu itu sebagaimana pedang. Salah dalam menggunakan pedang itu bukan musuh yang terkena, tapi diri kita. Kalau orang kapitalis, al-waktu kadhab. Waktu itu bagaikan emas, nilainya besar, nilainya mahal. Makanya jangan membuang-buang waktu yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Lebih dalam bulan suci Ramadan, perbanyak membaca Al-Quran. Kemarin di dalam grup ada yang 10 juz, 11 juz, ada yang 17 juz. Kamu berapa juz, Pon? 10. Alhamdulillah. Sapirah berapa? Hah? Terus upayakan untuk memperbanyak baca Quran. Alhamdulillah saya baru 23. Kurang 7 juz. Tolong diupayakan. Man qara'a harfan min kitabillah walau hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ma aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa membaca Al-Quran satu huruf saja ada nilai kebaikan. Setiap huruf dilipatkan 10. Itu kalau dalam bulan-bulan biasa. Sedangkan di dalam bulan Ramadan dilipatkan 10 lagi. Bukan aku katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau dibaca sekali alif lam mim 3 huruf, 30 kali 10 300. Belum yang panjang. Kaf ya ain sad 500. Hamim ain sin qaf 500 mana? Masya Allah. Oke kan kamu nih. Makanya tolong ya, jangan disia-siakan waktu selama di dalam bulan Ramadan. Jamaah pengajian mungkin itu sekilas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Ya Mbak? Mbak Iri? Oh, belum buka ya. Ya betul itu ya. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. La yaliju ora mlebu annara ing neraka. Sapa rajulun wong lanang, wedok padha ae. Iki contoh. Enggak mungkin sapa rajulun wa nisaun. Contohi cukup sitok ae. Gak kakean. Baka kang nangis. Mas. Ya malah. Min khasyatillah. Saking wedi ing Gusti Allah. Tidak akan seseorang masuk neraka yang mencucurkan air matanya karena rasa takutnya kepada Allah. Seperti apa kira-kira? Ya, misal ya kita mendengar ayat. Alhamdulillah minasyaitonirrajim, saya cuplek aja. Kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Manakala kulitnya orang-orang ahli neraka hangus, digantikan dengan kulit yang baru agar mereka benar-benar merasakan siksaan. Menangis, Masya Allah. Kalau sampai kita menghadap Allah dan mendapatkan adab, apa yang bisa kita perbuat? Nangis. Nangisnya karena takut kepada Allah, bukan karena kiriman telat. Kiriman telat nangis, ngancam ibu, jangan gak teko aku mulih, gak balik. Dalam kata yang lain, Rasulullah SAW pernah juga menyinggung sabatun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 golongan. Ayo Mas. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini saya ambil salah satu sehubungan dengan hadis ini. Rajulun khaliyan fafadat ainahu min khasyatillah. Seseorang di saat sepi sunyi di tengah malam mungkin bangun dari tidurnya, duduk mengusap wajahnya dari tidur, dari rasa kantuk, diusap-usap mripate hilang kantuke. Semoga inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nangis khalian, waktu sepi sunyi menangis. Itu nanti akan diberikan naungan oleh Allah. Di mana pada umumnya manusia mengalami penderitaan yang berat. Seperti apa penderitaannya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di hari seseorang lari dari saudaranya, lari dari umminya, lari dari abinya, lari dari istrinya, lari dari keluarganya. Oh, yang paling bingung, 7 golongan itu akan diberikan naungan oleh Allah.
termasuk sabun nasa'a fi ibadatillah atau fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh semangat di dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah sabun nasa'a fi ibadatillah, fi ibadatillah. Jangan menjadi pemuda yang melempem. Sabun nasa'a fi ibadati rabbih. Di mana nanti seperti itulah keadaannya. Bahkan dalam hadis yang panjang, saat itu mereka kebingungan. Banjir keringat setinggi telinga. Ada yang ngomongin dukur-dukur gak ana sing ndik-ndik kayak gini-gini gak ana. Situ nadiroan 60 hasta, sekitar 25 sampai 30 meter dukure, renang di dalam keringatnya. Makanya latihan renang yang di kolam. Saat itu mereka berpikir, kenapa kita tidak mencari orang yang bisa menolong kita? Lalu yang lainnya menjawab, iya ya, iya ya. Kepada siapa kita minta pertolongan? Lalu berpikir, bukankah Adam adalah bapak dari seluruh manusia? Kenapa kita tidak berpikir sampai di situ? Kalau begitu yuk kita temui Adam. Gerutuk golek Adam. Ya Adam, anta abul bashar. Khalaqaka Allahu biyadihi wa asjadalakal malaikah wa 'allamakal asma'a kullaha fasfa'anna an makanina hadza hatta yurikana rabbuna. Wahai Adam, engkau adalah satu-satunya manusia yang diciptakan langsung dengan kedua tangannya Allah. Kalau kita prosesnya tidak seperti itu. Adam langsung diciptakan oleh Allah. Itu dalam tafsir Ibnu Abbas itu, Ibnu Katsir, maaf. Adam itu diciptakan dari seluruh tanah di dunia. Diambil sedikit, makanya warna kulitnya anak Adam itu beda-beda. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang seperti silite dandang. Ada yang debok bosok, nyawa matem, itu kulitnya orang Indonesia. Makanya awalnya seperti itu. Apa jawabnya Adam? Lastuhunakum, maafkan kami anak-anakku, kami tidak bisa menolong kalian. Kalian tidak tahu kan, Allah pernah marah kepadaku. Karena Allah pernah melarang aku, dan ternyata aku melanggar gara-gara iblis laknat. Coba, Adam dijanji langsung oleh Allah dalam surat Toha itu apa bunyinya? Apa enggak? Enggak apa. Apa mas? Ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zaujika fala yakhrujannakuma minal jannati fatasqa. Hei Adam, dia itu musuhmu dan musuh dari istrimu. Awas, jangan sampai dia mampu atau berhasil mempengaruhi kamu hingga kamu harus terlempar dari surga.
iblis dibalik, ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Adam, maukah kamu aku tunjukkan buah yang jika kamu makan itu kamu akan kekal, atau kamu jadi dua orang malaikat lupa dengan pesannya Allah. Fa'akala minha, Adam dan kawan tertipu oleh rayuan iblis sehingga akhirnya terpaksa harus makan. Apa yang terjadi? Fabadat lahuma sau'atuhuma, maka lepaslah kedua pakaian mereka berdua. Wa nadahuma rabbuma alam anakuma amtilkuma sajarah wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwan mubina. Adam, bukankah sudah aku ingatkan, bukankah kamu sudah aku ingatkan bahwa dia itu musuh kamu? Akhirnya Adam menyarankan datanglah kepada Nuh, karena Nuh adalah awalnya Rasul. Mereka berbondong-bondong mendatangi Nuh. Ya Nuh, anta awalur Rasul. Bung, singkat. Nuh pun angkat tangan. Maaf, kalian tidak tahu Allah pernah murka kepadaku. Belum pernah Allah murka sehebat itu sebelum dan sesudahnya. Gara-gara aku nggak sabar di dalam menghadapi umatku. Jadi sabar itu penting ya. Makanya untuk para ustadzah, ya. Ini harus sabar dalam menghadapi anak manusia. Karena ngeramut anak manusia itu tak ubahnya seperti ngeramut kiambing. Iya, seperti angon itu, angon wedhus. Wedhus itu dingon, ana sing langsung mangan, nggo wethu, ana sing mlayu rono, ana sing mlayu rono, ana sing ganggu kancane, ngajak ngomong, wedhus kok ngajak ngomong. Singkat cerita, Nuh pun angkat tangan. Datanglah kepada Ibrahim, karena Ibrahim adalah kekasih Allah. Ibrahim pun angkat tangan, maafkan kami anak-anakku. Allah pernah murka kepadaku karena aku pernah berbohong 3 kali. Kamu berapa kali, Sob? Kamu bohong berapa kali? Berkali-kali. Datanglah kepada Musa. Musa pun angkat tangan karena dia pernah membunuh seseorang. Musa menyarankan datanglah kepada Isa. Isa pun angkat tangan, namun di situ tidak dijelaskan kesalahannya. Datanglah kepada Muhammad, karena Muhammad adalah satu-satunya Rasul yang sudah diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosa kemudian. Kata Rasulullah, di saat itu aku sujud. Tapi kalian tahu, ternyata aku ditinggalkan oleh Allah. Lama sekali aku sujud, terus sujud dan sujud. Entah berapa lamanya aku sujud, 1-2 jam. Tiba-tiba Allah datang, ya Muhammad irfa' ra'sak, sal tutah wasfa tusapa. Muhammad, cukup angkatlah kepalamu, mintalah akan aku berikan permintaanmu, mintalah pertolongan akan aku berikan pertolongan. Apa permintaan Rasulullah? Agar umatnya diselamatkan dari api neraka. Makanya dalam surat 3 itu Allah sudah mengingatkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian semuanya menyatakan cinta Allah,
ikuti aturanku, sunahku. Karepe dhewe ngikuti sunah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dalam masalah salat saja diperintahkan supaya mengikuti contoh dari Nabi. Khudhu anni manasikakum. Ambillah contoh dariku di dalam kalian melakukan manasik. Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata itba Rasul, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu pun liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sekalipun Rasul merupakan sosok apa? Suri tauladan yang baik, kalau seseorang tidak menginginkan yarjullah, mengharapkan ridha Allah wal yaumil akhir, ya percuma. Hanya Quran hadis adalah pegangan kita. Ini harus dipahami betul. Hatta ya'udal labanu fi dar'in, sehingga air susu kata ya'udah, sehingga balik apa alabanu air susu fi dar'in, di dalam tempatnya, teteannya. Nangis wedi nang Gusti Allah sampai air susu kembali ke tempatnya. Ya Allah. Sehingga air susu kembali ke teteknya. Walaya jetami'u lan ora kumpul ala abdin ing atase kawula apa gobarun debu fisabilillah, di jalan Allah, dan tidaklah debu berkumpul menempel pada orang yang berjuang fisabilillah. Wa dukhanun, dan asap, wa dukhanu jahannam, dan asap neraka jahanam. Jadi orang yang berjuang fisabilillah itu jelas-jelas sudah dinyatakan haram, terkena sentuhan api neraka. Makanya kalau Allah berfirman, intang serullah yang surkum, marilah. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah sudah menjelaskan bab tagi bima atakallahu daral akhirah. Carilah kampung akhirat bima ataka. Kalau Ibnu Abbas menafsirkan bima ataka, itu diartikan dengan lafaz mimma ataka. Dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kamu, itu jadikan sebagai sarana untuk mencari kampung akhirat. Apa saja Allah sudah banyak memberikan kepada kita, mungkin kekuatan, mungkin pikiran, bahkan mungkin kekuasaan, harta, kendaraan. Semuanya itu jadikan sarana untuk mencari ridha Allah. Coba maaf ya, membeli kendaraan saja mungkin pernah saya singgung barangkali atau belum. Kalau sudah ya semoga bisa lebih yakin. Al khailu li salasatin, membeli kendaraan itu
bisa menjadi 3 macam. Pertama, membeli kendaraan justru mendapatkan dosa. Yang kedua, membeli kendaraan tidak mendapatkan apapun. Yang ketiga, membeli kendaraan niat untuk sabilillah. Seperti apa penjelasannya? Orang membeli kendaraan karena fakhrun, angga-anggaan. Si A beli kendaraan baru, harganya berapa? 24 juta. Tetangganya beli yang lebih mahal, beli yang lebih mahal lagi. Oh sudah saya singgung ya, sudah pernah saya sampaikan. Itu ternyata justru akan mendapatkan dosa, menambahkan dosa. Yang kedua, orang yang sudah merasa cukup akhirnya membeli kendaraan untuk keperluan sehari-hari. Itu pun masih dituntut untuk menolong seseorang yang membutuhkan. Yang ketiga, membeli kendaraan dengan niat fisabilillah, sekalipun kenyataannya tiap harinya juga digunakan untuk keperluan dirinya, tapi setiap langkahnya akan selalu diberikan pahala oleh Allah. Makanya niat itu sangat-sangat menentukan. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sama-sama datang ke tempat pengajian, itu pun kadang-kadang beda hasilnya. Keluar karena khawatir dihukum. Gak ngaji dihukum bisa? Dihukum gak? Bagaimana gak dihukum tambah sembrono? Dihukum itu sembrono. Wah, ini Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dawuh sahabat Rasul, ainani, 2 mata. 2 mata itu apakah 2 orang, apakah sepasang mata? La tamassuhuma, ora nyentuh ing mripat loro apa naru geni neraka. 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ainun bakat. Nah, balik lagi ya, dari tadi sudah ada. Ainun, mata bakat karena nangis bakat nangis min khosyatillah, karena rasa takut kepada Allah. Ini tolong ya diupayakan bagaimana. Jadi misalkan kita bangun malam membayangkan yang macam-macam, masya Allah. Ingat beberapa ayat. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana basarna basamina farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Seandainya kamu tahu Muhammad, alangkah hebatnya siksaan Allah di saat mereka menyungkurkan wajahnya di hadapan Allah. Jadi nanti ada orang-orang yang jungkel di hadapan Allah menangis, Rabbana absarna, ya Allah kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar. Maaf ya, ayat itu ada 2 versi. Kalau terjemah Depok itu insya Allah artinya di sana, ya Allah sekarang kami telah mendengar dan melihat. Kalau terjemah Al-Furqan, Rabbana sami'na absarna basamina, itu di
di sini. Ya Allah, dulu saya sebenarnya sudah pernah mendengar dan melihat, namun karena kesibukan kami tidak bisa menjalankan perintah-Mu. Karena itu kembalikanlah kami hidup di dunia agar kami amal solih. Inna mukinun, kami yakin betul ya Allah, semuanya itu bersumpah. Wa anna lahu dzikra. Apalah artinya mereka ingat sudah di sana. Ayo Mbak, melek Mbak. Enak senden sampai kancane kang glundung. Wa ainun amripat batat nginep tahrusun jaga fisabilillah, dan mata yang menjaga di jalan Allah. Mata menangis karena menjaga Allah, menjaga apa? Agama Allah. Ini bisa arti jaga yang sebenarnya, atau kita bangun malam karena apa? Coba. Tatajaba junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Merenggangkan tempat tidurnya. Tatajaba junubum anil madaji yad'una rabbahum, berdoa kepada Tuhannya, khaufan, rasa takut, wa tama'an, dan berharap, harap cemas. Makanya ada sebuah syair dulu ya. Syair itu sangat hebat. Jadi meninggalkan tempat tidur untuk berdoa di saat itu adalah saat yang paling berat bagi orang kafir, meninggalkan tempat tidurnya. Umumnya wong wis turu blek set, gak ngelilir kau bakal ondek. Makanya tolong ya, saya sudah berkali-kali untuk anak-anak kelas 12 khususnya, mari kita contoh bagaimana Nabi Dawud alaihissalam melakukan sholat. Rasulullah SAW bersabda, khairu sholati sholati Dawud alaihissalam. Sebaik-baik sholat itu adalah sholatnya Dawud alaihissalam. Kalau kalimatnya sebaik-baik sholat, seakan-akan bentuk praktek sholatnya, ternyata bukan. Ternyata bagaimana Dawud membagi waktu. Karena yanamu awalul lail, Dawud itu tidur di awal malam. Ini saya sudah berkali-kali. Misalkan hari-hari biasa ya, kalau Ramadan mungkin agak sedikit beda mungkin. Hari-hari biasa, kalau sudah tidak ada kegiatan, lebih baik digunakan untuk tidur. Karena seusia kalian itu masih membutuhkan tidur yang cukup. Mungkin kata dokter, orang-orang kesehatan membutuhkan waktu tidur sampai 8 jam. Kalau kalian terlalu malam tidurnya, jangankan sholat malam, sholat subuh aja kadang-kadang ketinggalan waktunya, lewat. Tapi kalau kalian bisa membagi waktu, mengatur waktu, insya Allah semuanya tergantung kebiasaan. Apa saja itu tergantung kebiasaan. Tidak ada pekerjaan yang berat kalau dibiasakan. Sebaliknya tidak ada pekerjaan yang ringan kalau tidak dibiasakan. Apalagi dalam masalah amaliyahnya, hendaknya perlu dibiasakan.
Wa an Zaid bin Khalid radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man sapane wong jahaza kang siap-siap ghazian ing perangan fisabilillah, menyiapkan diri, menyiapkan segala sesuatu perbekalan termasuk untuk perang, faqad ghaza, itu sudah dianggap seperti perang. Bahkan waman sapane wong, waman lan sapane wong khalafa kang ngari ghazian perangan bi ali, jadi tidak ikut perang karena menjaga keluarga, bi khairin dengan cara yang baik, faqad ghaza, itu pun sudah diberikan pahala seperti pahalanya orang yang perang. Barang siapa yang mempersiapkan keperluan untuk yang berperang di jalan Allah, sudah dianggap seperti sudah perang. Dan barang siapa menjaga keluarga yang sedang berperang dengan baik, maka dia pun diberikan pahala seperti pahalanya orang yang sudah perang. Inilah kalau kita tahu dasar, sekecil apapun yang kita lakukan semuanya bermakna ibadah. Nyambut gawe iso makna ibadah. Turu mungkin, tapi jangan dibuat alasan. Apa itu hadisnya? Naumus saimi, ya. Tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Turune wong sing puasa itu ibadah. Akhirnya turu sampai nggak lungguh ya, so turu. Ibadah, Pak. Ya itu tadi, tidur agar nanti bisa melaksanakan kegiatan seterusnya, misalnya seperti itulah, itu yang bisa bermakna ibadah. Sama gawe alasan turune wong sing poso ibadah turu tok. Kalau tidur aja dianggap ibadah, apalagi kita gunakan untuk kegiatan yang lain, baca Quran atau melakukan apalah, itu tambah nilainya besar. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah semoga Allah meridhoinya, dia bercerita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqati, utawi luweh utamane sedekah dilu bustatin fisabilillah, dilu bustatin, membuat tenda fisabilillah, mempersiapkan tenda yang bisa digunakan sewaktu berperang, itu termasuk sedekah yang besar nilainya. Makanya ada dalam sebuah ayat itu ada nilai tapi tidak sebesar, termasuk ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidal haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apakah kamu menganggap orang-orang yang mempersiapkan air minum untuk orang yang haji dan ikut memakmurkan masjid seperti tingkatan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Tentu saja jawabannya tidak. Kadang-kadang orang mencarikan air minum itu pahalanya besar, tapi tidak. Kadang-kadang apa? Dasarnya itu karena kemanusiaan saja. Kasihan mereka haus.
Ini dulu pernah dilakukan oleh Abbas. Abbas minta izin kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah sebaiknya saya tidak mengambilkan air bagi mereka? Ambillah, mengambil air Zam-Zam. Barangkali karena itulah turun ayat aja'altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir. Apakah kamu menganggap sama orang-orang yang menyiapkan air minum bagi orang yang haji dan ikut memakmurkan masjid Allah itu sama dengan orang yang beriman kepada Allah? Belum tentu mereka melakukan semuanya itu karena iman. Contoh, misalkan ini sering kali saya pertanyakan, misalkan terjadi bencana, apakah gunung meletus, apakah gempa, di situ digalang dana untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Semua mengulurkan tangannya, baik mereka orang Islam, Yahudi, Nasrani mungkin, Konghucu. Nah, bahkan orang yang tidak sholat pun ikut membantu. Pertanyaannya, apakah semua dapat pahala? Oleh enggak? Boten jelasin boten. Karena satu contoh dalam surat 16 ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal sholih, baik pria maupun wanita, dan mereka benar-benar beriman. Jadi kalau beramal tidak dilandasi karena iman, ya tidak dapat pahala. Bahkan Allah di dalam memberikan gambaran A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yasabu dzam'anu ma hatta idza ja'u lam yajidhu syai'an. Bahwa Allahu kisabah aqadulumatin fi bakril luji yaksahu maujud min bauki maujud min bauki sahab dulumatun badua fauqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaroha. Orang-orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana. Orang yang sedang haus mengira bahwa di depannya ada air. Kalau kita berjalan di jalan raya sedang panas, mungkin jarak 40 meter di depan kita seakan habis turun hujan. Ternyata setelah kita sampai di tempat itu tidak ada setetes air pun. Itu namanya fata morgana. Amal wong kafir baik bukan apa-apa. Atau seperti gelapnya malam di tengah-tengah samudra luas, di tengah laut malam hari, ombak datang belum sampai rata diikuti ombak yang kedua, sehingga dulumatun ba'dua fauqa ba'din, gelap di atas gelap. Saking gelapnya di dalam tengah-tengah lautan, idza akhraja yadahu, ketika dia mengeluarkan tangannya, lam yakat yaroha, hampir tidak bisa melihatnya, saking gelapnya. Delok tangannya dewi gak ketok. Itulah amalnya orang kafir. Jadi lebih utamanya sedekah adalah orang yang menyiapkan tenda
yang bisa dipergunakan tempat berteduh bagi orang yang sedang perang di jalan Allah. Wa min hatu khadimin fisabilillah, dan memberikan pelayanan di jalan Allah. Para wanita yang ikut dalam perang, mereka memberikan pelayanan, termasuk merawat orang yang kena luka, merawat orang yang sedang sakit, mencarikan air minum. Itu juga termasuk sedekah yang baik. Al-taruqatu faklin fisabilillah, atau menyerahkan kendaraan di jalan Allah. Dulu pernah Umar bin Khattab menyerahkan seekor kuda fisabilillah, namun diberikan kepada seseorang. Ya, rupanya orang itu mungkin sangat membutuhkan keperluan sehari-hari. Akhirnya kuda yang bagus itu mau dijual oleh orang yang diserahi. Rupanya Umar mendengarnya bahwa kuda yang pernah diserahkan itu akan dijual kembali. Umar merasa eman, ya, itu bahasa kita. Eman tak tukone kendaraan apik iku biyen. Daripada didol dituku tak tukune maneh. Bukan diminta, dibeli. Namun sebelum dia membeli dari orang itu, Umar minta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang yang aku serai kuda tempo hari sekarang rupanya ingin menjual kuda itu kembali. Bagaimana kalau saya beli sendiri? Apa kata Rasulullah? Lah, jangan. Al-adu fi sadaqatihi kal kalbi yu'idu qai'ahu. Orang yang ingin kembali sedekahnya, pernah memberi, ingin dibeli lagi. Bukan diminta loh ya, dibeli. Orang yang ingin kembali sedekahnya bisa dimiliki lagi dengan jalan dibeli. Itu seperti anjing yang makan utah. Apa utah itu? Apa utah? Ya utah ya. Mutah kelolokan bentol. Gluduk melundung. Jika mana dimplok. Nah, seperti itulah kata Rasulullah. Wong sing kepengin balik sedekahe walaupun dengan jalan dibeli, itu gambarannya seperti orang yang menjilati utahe. Mutah si ketok ketan, duren jadi sitok kacang hijau. Marek menjijikkan, apalagi hanya diminta. Misalkan ya maaf, diberi seseorang gak dirambut, sehingga kayak miring-miring. Oh ini tuku gak entos, dikai rambut gak iso. Ini jalan mana? Apalagi dengan cara seperti itu, dibeli aja itu jelek nilainya, tidak boleh. Mungkin sebagai orang tua atau ya saudara dari orang tua atau apalah, seseorang yang memang cukup. Dulu itu maaf ya, saya sering mendengar cerita ada orang namanya Pak Sabar. Almarhum Pak Broto itu menganggap seperti orang tuanya, ceritanya seperti Pak Hasim juga.
mak sabar, pak sabar. Nukone sepeda biyen wis gaen atau mana? Gaen enteng. Jadi umpama misalnya sing dikei gak iso ngrambut, nawayang kabeh wis gak karuan. Terus gregetan dijaluk, lu tua balik, mau dituku gak oleh. Ini tolong ya diperhatikan. Jadi seseorang yang sudah memberi ya udah niat kita memberi. Soal yang diberi iso ngeramut gak iso ngeramut itu urusan dia nanti. Wa ana Nasir radhiyallahu dari Anas radhiyallahu anhu. Ana fatan, sesungguhnya seorang pemuda. Fatan itu nom-noman, lanang fatan wedok fatayat. Ingat kalimat fata dalam Al-Quran. Kalimat fata dalam Al-Quran. Ayo coba siapa yang ingat? Surat 18. Kalimat fata yang ada di dalam Al-Quran bunyinya apa? Gak nyantol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Wa qala Musa, berkata sama Musa li fatahu, fata di sini ya. Ana fata, sesungguhnya pemuda. Kalau Musa tadi muridnya. Namanya siapa? Siapa nama muridnya Musa itu? Yusa bin Nun apa kamu? Nun. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sak temene kula iku uridu ngarepno kula. Al-ghazwa ing perangan. Kanjeng Nabi, maaf saya sebenarnya ingin sekali untuk ikut berperang. Namun balaisa ora li mai sartane kula apa ma'ata haza. Ma'ata jahazu barang kang nyiapno kula bilan ma. Ada seorang pemuda dari Aslam menemui Rasulullah dengan mengatakan sebenarnya saya ingin ikut perang tapi tidak mempunyai bekal apa-apa. Kalau Nabi ikti teko sira fulanan ing fulan. Kalau begitu temui si A. Fa innahu samni fulan kana ana kota jahaza. Teman-teman harus menyiapkan diri, menyiapkan segala sesuatu, namun pamarido maka sakit sapa si fulan. Nangong ngene fulan ya, dia sudah daftar dan sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk berperang, tapi sekarang ini dia sakit. Datang ke sana. Fa'atahu mangko teko sapa fata ing fulan. Faqala ngucap sapa fata. Ini rujuknya jangan sampai keliru ya. Rujuk-rujuknya itu supaya paham. Faqala fata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam. Mas, salamnya Rasulullah. Jadi biasa ya, salam itu sejak dulu. Aisyah itu pernah mendapatkan salam dari Jibril.
Jibril kirim salam nangkon. Apa kata Aisyah? Inna kata nggih sampean roh Jibril. Kula mboten rohe. Alaika wa alaihissalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuknya semoga Allah selalu memberikan keselamatan. Salamiku sab alaika wa alaikumussalam. Bayakulu lan dawuh sapa Nabi, atini ngoweno sira ing ingsun alladzi tajahasta kang wis nyiapno sira bilana. Mas, Kanjeng Nabi kirim salam. Ambek Nabi dawuh, persiapan sampean untuk perang suruh memberikan aku. Pakola ngucap sapa si Fulan, ya Fulanah bojone dikandani ati ngowano sira ing fata. Tolong ya diperhatikan rujuk-rujuknya jangan sampai salah. Alladzi kuntu kang ana ingsun tajahastu nyiapno ingsun bi kelawan ma. Bu, biasanya darah kita bu atau yang mah, buh panggilannya apa, mah apa mi, mami, mi, barang-barang yang selama ini sudah saya siapkan. Berikan kepada ini. Bala takdisi ojo nahan siro anhu saking mah. Jangan ada yang kamu sisakan. Jadi semua apa yang sudah aku persiapkan untuk perang, berikan kepada si pemuda ini. Ojo ana sing di tingah. Sayan sedikit pun. Fawallah, demi Allah, la tabisi, diulang kembali, demi Allah, jangan kamu menahannya sayan sedikit pun. Fayubaraka, monggo paring barokah lagi maring sira. Fayubaraka, monggo paring barokah sapa Allah. Kata muga-muga paring barokah sapa Allah lagi maring sira pihi ing dalem. Mudah-mudahan apa yang sudah kita persiapkan untuk keberangkatanku ini justru Allah akan memberikan berkah. Inilah tadi berkah itu bapak-bapak ibu-ibu ini sangat penting. Sampai Kanjeng Nabi mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Allahumma gfirli dambi wa wasi'li bidari wa barikli fi rizki. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, lapangkanlah tempat tinggal kami, dan berkahilah rezeki kami. Rezeki kalau diberikan berkah tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, orang lain pun bisa merasakan. Tapi harta yang tidak berkah mungkin untuk dirinya sendiri kadang-kadang eman dipangan eman, disimpan-simpan, akhirnya gamelok ngerasakno. Nah itu yang rugi. Makanya jadi Kanjeng Nabi al-aksarun humul aqalun. Orang yang kaya di dunia kelak akan menjadi orang yang paling melarat di akhirat. Lihat saya, ilah man qala biyadi, kecuali orang yang berkata dengan tangannya hakada, bahakada, bahakada. Orang yang menyalurkan hartanya untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk ini. Coba
ternyata sedekah itu manfaatnya luar biasa. Di samping hartanya berkah, badannya akan sehat. As-shadaqatu daf'ul bala. Beberapa waktu yang lalu ada video tentang kesehatan. Ada seorang pasien yang menderita sakit uratnya kejepit, urat kejepit. Datang kepada salah satu dokter, disarankan Anda harus operasi. Datang lagi ke dokter yang kedua, menyarankan Anda harus operasi. Datang ke dokter yang ketiga, kalau tidak salah namanya dokter Fauzi atau siapa itu, mudah mas sebenarnya. Mudah bagaimana dok? Sama sedekah. Akhirnya mengundang anak-anak yatim, ya, dikumpulkan, diajak makan bersama, diberikan amplop, diberikan pakaian. Jadi kalau ingin mengundang, saya ikut diundang ya, saya yatim piatu. Setelah itu ceritanya habis 4 juta lebih. Selang beberapa hari, dokter yang menyarankan tadi ketemu. Ayo mas, aterno operasi. Alhamdulillah ya, semaras. Dari mana? Sedekah. Jadi duit di Sewempan sampai jamur. Ya jemaah pengajian yang kami hormati, mungkin sampai di sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bisa kita pahami. Mari kita tutup dengan doa kafir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.